terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian ada juga yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Sangat disayangkan rasa toleransi kita mulai terkikis dengan adanya masyarakat yang melakukan hal tersebut. Hal itu tentu tidak akan terjadi jika kita melakukan semangat toleransi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan, termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi, akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Moderasi adalah jalan tengah. Jalan tengah merupakan suatu hal yang baik. Jalan tengah selalu berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya merupakan sifat keberanian berada di antara tengah dari sifat takut dan juga ceroboh. Moderasi beragama adalah beragama jalan tengah. Maksudnya, seseorang yang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya sehingga seseorang tersebut bisa dikatakan moderat. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti cukup mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam ada konsep Qadasiyah, dalam Kristen ada konsep Golden Rule, dalam Katolik ada konsep Nostra Aetate, dalam Buddha ada konsep Majjhima Patipada, dan dalam Hindu ada konsep Madhyamika, dan yang terakhir ada Konghucu konsep Dongyong. Orang yang ekstrim dalam agama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Contoh orang-orang yang melakukan moderasi beragama dalam lingkungan bermasyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap ibadah agama lain. Misalnya pada hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, pada hari Jumat, agama Muslim sedang melakukan ibadah sholat Jumat di masjid. Dan agama lain menghargai dengan cara tidak membuat keributan atau membuat hal-hal yang dapat mengganggu ibadah tersebut berjalan. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga nasabah-nasabah yang terdapat dalam bank syariah mayoritas adalah masyarakat muslim. Lalu, bagaimana jika ada nasabah non-muslim yang ingin menjadi nasabah bank syariah? Keterkaitan bank syariah dengan moderasi beragama yaitu tentang pembuktian dari penggunaan sistem syariah dalam instansi yang melayani masyarakat atau halayak umum, dan bukan berarti jika bank syariah menggunakan sistem syariah lalu hanya menerima masyarakat yang beragama Islam saja. Tetapi bank syariah juga akan menerima nasabah selain agama Islam tanpa adanya pembeda-bedaan. Selain itu, masyarakat non-muslim yang menggunakan jasa dari bank syariah juga menerapkan moderasi beragama karena mereka mau menerima sistem dan aturan yang berlaku untuk agama Islam dengan senang hati dan tanpa merasa didiskriminasi. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang beragam. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya terjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia.
negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita. Maka dari itu, marilah kita perlu memoderasi agama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan, salah satunya dalam lingkup perbankan. Dalam lingkup perbankan, kita juga harus memakai moderasi agama, yaitu dengan tidak membeda-bedakan nasabahnya, baik itu nasabah muslim maupun non-muslim. Sehingga dalam perbankan juga harus menerapkan toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Sekian dari kami, salam toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Husain Insawan MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Kendari, memberikan pandangan bahwasanya moderasi beragama adalah merupakan satu keniscayaan. Prinsip hidup moderasi beragama diantaranya bersikap toleran, bertindak adil, anti terhadap kekerasan, mentaati konstitusi dan regulasi, menghormati tradisi, bersikap seimbang, serta menjaga dan mendahulukan kemaslahatan umum adalah merupakan prinsip-prinsip hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.